17 Agustus 1945, hari di mana kemerdekaan RI resmi diproklamasikan dan bendera merah putih berkibar untuk pertama kalinya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Indonesia turut bersukacita dan menangis bahagia atas kemerdekaan yang telah diidam-idamkan sedari dulu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak,
maka kita akan kasih menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Sementara di Surabaya, untuk merayakan kebahagiaan tersebut, para warga berbondong-bondong menancapkan tiang guna mengibarkan bendera merah putih di berbagai sudut kota. Naasnya, mereka harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan banyak sekali tentara Jepang yang masih berada di Indonesia. Namun, setelah munculnya maklumat pemerintah pada tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945, bendera nasional Sang Merah Putih sudah dapat dikibarkan terus di seluruh Indonesia. Gerakan pengibaran bendera ini semakin meluas ke segenap pelosok kota, di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya. Susul menyusul bendera dikibarkan. Sementara itu, 18 September pukul 21.00 WIB, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V.C.H. Ploegman bersiap-siap untuk mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato, yang mana bendera tersebut adalah bendera Belanda. Lapor Pak, sebentar lagi kita akan memulai pengibaran bendera di puncak tertinggi Hotel Yamato ini. Baiklah, segera laksanakan sebaik mungkin. Siap, Pak. Selanjutnya, tugas kita untuk merampas senjata-senjata tentara Jepang, membebaskan para tawanan Jepang, serta memulangkan mereka kembali ke negerinya. Namun selain itu, akan kita bawa kembali negeri ini menjadi jajahan dunia Belanda. Siap, Pak. Bubarkan. Lalu pada keesokan harinya tanggal 19 September 1945 ketika arek Surabaya melihat berkibarnya bendera tersebut, seketika meledak amarah dari para arek-arek Surabaya. Lagi ngapain, Bu? Kebetulan tadi habis dagangannya. Oh iya. Mulai jancok mereka. Kenapa, Mas? Mau lihat, Bu? Ada bendera Belanda di situ. Beraninya mereka. Apa mereka datang dan masuk menjajah negara kita lagi? Sebaiknya kita harus cepat beritahu yang lain. Setelah itu mereka pun segera berlari tergesa-gesa untuk memberitahu para arek-arek Surabaya yang lain. Rek, coba lihat, di sana ada bendera Belanda. Oh iya benar. Berani-beraninya mereka mengibarkan bendera Belanda di situ. Siapkan alat perang. Kita bersiap untuk perang. Mereka pun bersiap untuk perang dengan menggunakan suatu senjata yang menggunakan bambu runcing. Setelah pemuda tersebut menyebarkan kejadian ini dan tersebar semuanya ke seluruh kota Surabaya, baru sebentar saja jalan Tunjungan dibanjiri oleh masyarakat, mulai dari pelajar belasan tahun hingga pemuda dewasa. Semua siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Semua orang terus mengalir hingga memadati halaman hotel dan halaman gedung yang juga dipenuhi massa dengan amarah yang berkobar-kobar. Sidik pun yang diam-diam mendengar percakapan dan melihat keramaian tersebut berpikir untuk memberitahu Residen Sudirman. Sepertinya keadaan ini sangat bahaya. Sebaiknya aku harus cepat memberitahu Residen Sudirman. Berbalik ke belakang halaman hotel, beberapa tentara tampak berjaga-jaga. Sidik pun segera pergi ke kediaman Residen Sudirman dan terlihat Residen Sudirman yang sedang duduk bersama Haryono. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa dengan Mas Sidik? Kenapa kamu panik? Gawat, Bu. Gawat. Apa yang gawat, Sidik? Masyarakat Surabaya melakukan pemberontakan di Hotel Yamato. Pemberontakan mengenai apa? Semua ini disebabkan karena Belanda telah mengibarkan benderanya di Hotel Yamato sehingga membuat masyarakat Surabaya terpicu amarah. Keadaan ini sangat berbahaya. Siap sana sekarang. Siap, Presiden. Setelah semua masyarakat mempersiapkan semua senjata mereka, sebentar saja di depan Hotel Yamato telah dibanjiri oleh semua masyarakat.
Semuanya siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Kita laknat, untuk apa kalian kembali lagi? Untuk apa kita di sini? Itu menjadi urusan kalian. Kalau memang ini menjajah, sebaiknya urungkan dalam-dalam niatmu itu. Lalu untuk apa kau pasang bendera itu? Turunkan atau kita akan robek sekarang juga. Kalian semua jangan macam-macam, atau akan kubunuh kalian. Dengan was-was mereka pun mundur selangkah demi selangkah. Kemudian muncullah Residen Sudirman dikawal oleh Sidik dan Haryono. Anda tidak boleh masuk. Saya datang dengan maksud baik. Saya ingin bertemu dengan pemimpinmu. Pertemukan aku dengannya. Baiklah, tunggu sebentar. Tuan, ada beberapa orang yang ingin menemui Anda. Siapa? Sudirman bukan kawannya, Tuan. Baiklah, izinkan mereka masuk. Siap. Setelah itu, para tentara pun keluar untuk memberitahu Sudirman dan mengecek keseluruhan pakaian di tubuh mereka. Baik, kalian diperbolehkan masuk. Namun sebelum kalian masuk, akan kami periksa tubuh kalian terlebih dahulu. Baiklah, silakan masuk. Sudirman beserta Haryono dan Sidik pun masuk untuk menemui Ploekman. Ada maksud apa kalian ingin menemuiku? Ploekman, aku minta kau turunkan bendera Belanda itu sekarang. Benar, cepat turun bendera itu. Bendera itu tidak dapat persetujuan oleh pemerintah Indonesia daerah Surabaya. Terserah kami mau masangnya atau tidak. Apakah kami perlu izin dari kalian? Omong kosong apa yang kau katakan? Jika kau tak berikan bendera itu, kita semua, para pemuda akan berikan bendera itu sendiri. Dan kalau bisa kita akan robek benderamu itu. Sementara di luar Hotel Yamato, kericuhan massa mulai terjadi. Benar, cepat turunkan bendera itu atau kita akan robek bendera bodoh itu. Apa kau bilang? Bendera bodoh? Justru sangsaka merah putihmu yang terus berkibar itu adalah bendera bodoh. Kau telah menghina Kau juga telah melanjutkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sekarang sedang berlangsung. Siapa yang kalian anggap menghina dan melecehkan? Tentara sekutu telah memperang dan karena Belanda adalah anggota sekutu, maka akan kami jadikan negara ini menjadi jajahan dia Belanda. Republik Indonesia itu tidak akan kami akui. Kalian mau tahu siapa yang menghina dan melecehkan? Sejak kau tak menjajah, Melihat gelagat tidak mengenakan itu, Sidik dan Haryono yang mendampingi Sudirman mengambil langkah taktis. Sidik menendang revolver dari tangan Ploekman. Revolver itu terpental dan meletus tanpa mengenai siapapun. Sebaiknya kalian keluar dan biarkan bendera itu tetap berkibar. Dengan sigap, Haryono segera membawa Sudirman keluar, sementara Sidik terus bergulat dengan Ploekman dan mencekiknya hingga tewas. Beberapa tentara Belanda menyerobot masuk karena mendengar letusan pistol dan sambil mengacungkan pistol ke arah Sidik. Sebaiknya dapat keluar. Ada di luar sudah sangat tidak terkendali. Ada apa ini? Ploekman. Sidik, kau telah membunuh Ploekman. Tewaslah kau! Dari peristiwa tersebut, tewaslah Ploekman dan juga Sidik. Di luar hotel, para pemuda Surabaya yang mengetahui gagalnya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke dalam Hotel Yamato. Kita semua ingin masuk. Turunkan bendera itu sekarang juga. Kalau kami sendiri berbuat masuk, paksa pintu kalian. Kami dobrak sekarang juga. Hei, jika kamu masuk, banyak tentara kami akan menangkap kalian. Apapun yang kalian lakukan di sini,
Tidak lama setelah itu, para arek-arek Surabaya mengetahui bahwa Sudirman dan juga Haryono merencanakan perobekan bendera Belanda. Dengan penuh amarah, para arek-arek Surabaya pun berbondong-bondong untuk memenuhi kawasan komplek Hotel Yamato. Mereka bertujuan menurunkan bendera Belanda dipimpin oleh Sudirman dan juga Haryono. Walau panas sekalipun, merah putih harus tetap berkibar. Walau dingin sekalipun, merah putih harus tetap berkibar. Merah putih harus tetap berkibar. Merdeka! 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 Perobekan bendera yang terjadi di Hotel Yamato menandai satu peristiwa besar dari 3 peristiwa lainnya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI di Surabaya.